Kabar pencairan TPG 100% edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Selamat kepada pemilik akun Sri Ulan Mawardani dan Sisilia. Kedua akun ini akan kami berikan bonus pulsa sebesar masing-masing Rp50.000 untuk edisi bulan Juli 2026. Kepada pemilik akun ini, segera konfirmasi ke admin kami. Dan kepada teman-teman yang lainnya, jangan lupa terus berkomentar untuk mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang di bulan berikutnya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kembali lagi di channel Zona Guru, zona literasi dan informasi terupdate dan terakurat seputar dunia guru. Bapak Ibu, pada video kali ini ya kita akan mengupdate lagi perkembangan TPG 100%, regulasi dan kendala di daerah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kepastian mengenai penyerahan tambahan tunjangan profesi guru ya, dalam hal ini komponen tunjangan hari raya atau THR 100% untuk tahun anggaran 2026 itu mulai menemui titik terang. Nah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu telah menerbitkan payung hukum resmi meski proses koordinasi data antar instansi itu masih menjadi tantangan utama di lapangan. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ya, alur kebijakan dan tahapan pencairan dari pusat ke daerah, ya, berdasarkan evaluasi dari skema tahun sebelumnya, ya, 2004-2025, anggaran TPG 100% itu tidak langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Ada tahapan birokrasi ketat yang harus Bapak Ibu lalui. Ya, yang pertama permintaan data awal, di mana Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah itu bertugas melayangkan surat ke pemerintah daerah. Kemudian surat ini ya bertujuan untuk verifikasi data. Kemudian selanjutnya verifikasi data itu di Kementerian Keuangan ya, setelah data dikirim oleh pemerintah ke pusat, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK kembali akan melakukan verifikasi ulang data penerima sebelum ya ditransfer ke wilayah resmi bagiannya. Kemudian Bapak Ibu ya, hingga memasuki pertengahan bulan Juli ya, pemantauan data menunjukkan belum ada instruksi atau pelayanan surat permintaan data yang signifikan dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga Bapak Ibu guru ya diminta untuk tetap bersabar menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, kemudian ya kita beralih ke dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Ya, di situ dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru terbit itu mengatur tentang regulasi ya pembayaran THR secara umum, namun tidak secara eksplisit langsung mengunci berapa jumlah komponen teknis TPG dalam pasal tersebut ya, berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya di situ dijelaskan bahwa kriteria penerima TPG THR 100% itu dijelaskan bahwa ada 2. Ya, yang pertama tentu Bapak Ibu harus berstatus sebagai aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tidak memiliki sertifikasi. Nah, mengingat tunjangan ini melekat pada struktur utama anggaran THR yang bersumber dari APBN atau APBD untuk aparatur negara, maka hak ini juga
diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru aparatus sipil negara. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak menerima tukin atau tunjangan kinerja atau TPB daerah. Nah, tambahan TPG sebesar 1 bulan tunjangan ini itu dikhususkan bagi guru, kemudian dosen yang di daerahnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin maupun tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada ya, sebagaimana kita ketahui banyak kasus guru di daerah tertentu tidak menerima tambahan ini ya, karena setelah dicek pemerintah daerah ternyata sudah mengalokasikan anggaran TPP sehingga tidak boleh, dalam istilah anggaran itu adalah double anggaran Bapak Ibu ya. Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas ya, formasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada perjuangan real Bapak Ibu di Komisi 8 ini luar biasa dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua dan kita semuanya. Kemudian perluasan cakupan penerimaan PIP dan KIP kuliah. Cakupan penerima PIP tahun 2026 adalah sebesar 27,34% dari jumlah siswa santri pada Kementerian Agama berdasarkan pemadanan data populasi siswa semester 1 tahun 2026. Kementerian Agama sebanyak 10.757.000, seulangi 10.757.119 siswa dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN itu ya, diperoleh data bahwa jumlah siswa yang berada di desil 1 sampai 5 adalah sebanyak 4.524.025, seulangi 4.524.025 orang atau siswa, atau sebesar 41,9%. Berdasarkan pemadanan data tersebut, maka diperlukan perluasan cakupan penerima PIP di Kementerian Agama. Perluasan cakupan penerima PIP juga diperlukan untuk siswa pada jenjang RA sederajat yang berasal daripada keluarga miskin dan rentang miskin berdasarkan referensi data pada DTSN tadi. Cakupan penerima KIP kuliah adalah sebesar 11,20% dari jumlah mahasiswa pada Kementerian Agama. Cakupan penerima KIP kuliah dipandang masih kecil jika melihat karakteristik lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Meskipun